membaca untuk membaca saja, membaca untuk tahu atau mengetahui, dan membaca juga untuk mengamalkan. Tapi minat baca masih sangat rendah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hidayat, biasa dipanggil Dayat, dan bersama dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edeksa, biasa dipanggil Adi. Saya Cici Nurmianti, biasa dipanggil Cici. Nah, pada malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai tradisi membaca dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan. Nah, oke, yang pertama saya ingin mendengar pendapat Adi mengenai tradisi membaca dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan itu. Ya, mendengar pembahasan kita pada malam hari ini terkait tradisi membaca dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan itu, yang dimana kita mengetahui bahwasanya tradisi membaca itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mengapa kita mengambil kata tradisi itu sendiri? Karena tradisi membaca merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Meskipun sampai sekarang di Indonesia masih termasuk minim kegiatan membacanya, dan kita tahu bahwasanya membaca dapat menambah wawasan kita, ilmu kita. Akan tetapi di sisi lain kita tidak bisa memaknai membaca sependek itu, apalagi kita adalah seorang mahasiswa yang tidak bisa memandang segala sesuatu itu dengan pemikiran yang pendek. Sebagai contoh, membaca itu dapat kita maknai sebagai mendengar, melihat situasi atau kejadian yang ada di sekitaran kita. Itu juga dapat dimaknai sebagai sebuah membaca. Dan dalam Al-Quran, ayat yang pertama kali turun itu menyatakan bahwasanya Iqra, bacalah. Dan di situ saya mendapatkan pengetahuan bahwasanya Iqra itu tidak hanya menyuruh kita untuk membaca buku saja, akan tetapi kita disuruh untuk melihat situasi yang ada di sekitaran kita. Ya, begitu menurut saya. Kalau Kak Cici, bagaimana sih itu tradisi membaca menurut kakak? Terkait tradisi membaca dan tadi kan harus dikaitkan dengan ilmu perpustakaan itu sendiri. Pada saat saya mendengar tema kita hari ini, pembahasan kita hari ini terkait tradisi membaca dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan, yang terbesit di kepala saya adalah ada sebuah kata-kata seorang novelis, yaitu Milan Kundera, yang mengatakan bahwa jika kita ingin menghancurkan suatu bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak perlu membakar buku-buku untuk menghancurkan suatu peradaban, tapi buatlah masyarakatnya berhenti membaca. Nah, dari kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa buku-buku membaca itu merupakan sesuatu hal penting, karena dimana kita tahu buku-buku itu isinya sebuah ilmu pengetahuan, dan dengan membacanya kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita dapat mengetahui apa-apa yang sebenarnya ada di alam semesta ini. Dan yang perlu kita ketahui, membaca itu kan penting, dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan, kaitannya dengan perpustakaan itu sendiri kan buku-buku membaca pusatnya kan di perpustakaan itu sendiri. Orang-orang di perpustakaan datang ke perpustakaan untuk membaca buku dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Mungkin itu pendapat dan pandangan dari saya, Dayat. Nah, betul apa yang dikatakan dari Adi dan Kak Cici kaitannya dengan tradisi membaca. Yang saya pahami, tradisi membaca dari dulu hingga sekarang yang sudah berkembang dari segi cara membaca
dan ilmu perpustakaan sangat berperan penting dalam melestarikan membaca dan bagaimana pustakawan dalam mengembangkan tradisi membaca. Tapi sebagai pustakawan tidak hanya melayani pemustaka saja toh, tapi pustakawan juga sebagai pemantik dan fasilitator dalam menghadapi pustakawan, dan pustakawan itu berperan penting agar menghadirkan satu akses agar pemustaka dapat dan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih luas. Itu menurut yang bisa saya simpulkan dari Adi dan Kak Cici. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Saudara Dayat. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya bagi pustakawan yang belajar tentang ilmu perpustakaan itu, jika membaca itu juga ada tahapannya, dan tahapannya itu membaca untuk membaca saja, membaca untuk tahu atau mengetahui, dan membaca juga untuk mengamalkan. Pustakawan harus tahu apakah kebutuhan pemustakanya berada di tahap yang mana. Tapi yang paling membingungkan bagi saya, yang kita ketahui bersama bahwasanya perpustakaan yang ada di Indonesia itu sudah banyak sekali. Akan tetapi minat baca yang ada di Indonesia itu masih rendah. Ada apa sebenarnya dengan perpustakaan yang ada di Indonesia ini? Kenapa perpustakaan ini tidak bisa meningkatkan minat baca warga-warga yang ada di Indonesia ini? Bagaimana menurut Kak Cici terkait hal ini? Pertanyaan Adi tadi sungguh menarik perhatiannya, dan tentu sangat menarik bahwa betul bahwa perpustakaan di Indonesia itu berjumlah ribuan. Tapi yang dibingungkan, kenapa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah begitu. Kalau menurut pandangan saya melihat hal ini, yang perlu kita perhatikan adalah dari sumber daya manusianya, dalam hal ini pustakawannya. Bagaimana kan di dalam perpustakaan terdapat banyak ilmu pengetahuan di dalamnya, terdapat banyak bahan pustaka di dalamnya. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan yang ada dalam perpustakaan ini bisa sampai ke masyarakat? Pastikan ada fasilitator di dalamnya, yang seperti dikatakan Dayat tadi bahwa pustakawan itu adalah seorang fasilitator, seorang pemantik. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan yang ada dalam perpustakaan ini pustakawan bisa menjadi fasilitator agar bahan pustaka, agar pengetahuan ini sampai kepada masyarakat. Memang itulah salah satu peran dan tugas berat seorang pustakawan, yakni pustakawan tidak hanya mengurus buku, mengurus bacaan, tapi juga harus mengurus pemustaka itu sendiri. Kan pustakawan juga diadakan sebagai profesi karena pustakawan bertugas untuk bagaimana membuat pemustaka belajar, bagaimana membuat pemustaka datang ke perpustakaan mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana pustakawan mengajak untuk pemustaka datang dan bisa memberi mereka akses yang memfasilitasi pemustaka ini mendapatkan informasi yang mereka butuhkan begitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait
pertanyaan yang diajukan tadi oleh Adi. Tapi ada satu hal ini teman-teman. Kenapa banyak nih jurusan ilmu perpustakaan di Indonesia saat ini, tapi minat baca masih sangat rendah? Sedangkan jika bukan jurusan ilmu perpustakaan yang memperhatikan ini, siapa lagi